Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya boleh melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah setiap waktu. Kini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena pagi hari ini kami boleh diberikan kelimpahan hidup oleh Tuhan. Kami diberikan napas hidup yang baru, diberikan kekuatan yang baru, bahkan kami diberikan berkat-berkat yang begitu kami nikmati. Allah yang hidup, kami hendak merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh membuka pintu hati dan pikiran kami, agar setiap firman dapat kami ketahui melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian, melalui setiap kehendak Tuhan yang kami temui dalam renungan ini, kami dapat menjalankan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, adapun renungan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim, pasal yang ke-16 ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, secerca harapan itu muncul ketika Simson di penjara. Allah mengizinkan rambut Simson itu untuk bertumbuh. Kalau kita melihat dalam ayat 22, sebagai simbolis kemungkinan diperbaharuinya komitmen Simson kepada Allah. Allah memang selalu memberikan kesempatan kepada hambanya, meskipun telah melakukan kegagalan. Walau demikian, saudara, Simson tetap harus menanggung akibat ketidaktaatannya sebagai nazir Allah. Ia dipermalukan oleh musuhnya, yang notabene-nya adalah musuh bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin. Takluk Simson mengakibatkan Filistin mengagung-agungkan Dagon, dewa mereka. Ini dapat kita lihat di dalam ayat 23-24. Saat itu Simson tidak lagi menjadi figur yang ditakuti orang Filistin. Bayangkan saja saudara, kita menyaksikan bahwa ketika Simson berada dalam penjara, dia dipanggil dan didampingi oleh anak kecil yang diminta untuk menuntun dia. Ia juga menjadi bahan tertawaan orang Filistin. Pada saat itu Simson melihat kesempatan untuk menghancurkan musuhnya, musuh bangsanya, yaitu orang Filistin. Maka di ujung hidupnya saudara, dalam ketidakberdayaannya, Simson berseru kepada Allah, memohon kekuatan untuk yang terakhir kalinya. Di dalam doanya Allah mendengarkan doa Simson, dan ia berhasil merubuhkan kuil Dagon, tempat sembahan orang Filistin. Hingga pada waktu itu saudara memakan korban jiwa yang begitu banyak. Lebih banyak daripada orang-orang Filistin yang dibunuhnya ketika ia masih hidup atau masih kuat. Nah saudara, bila kita memperhatikan kehidupan Simson ini, kita melihat bahwa hubungannya dengan Allah itu turun naik. Kadang panas, kadang dingin. Ada saat ia dekat dengan Allah. Ada saat ia juga jauh dengan Allah. Ada saat ia mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, saudara, namun seringkali juga Simson ini melakukan dosa, yakni saat ia melanggar kenazirannya. Nazir itu adalah orang yang akan memberitahu atau menyampaikan suatu malapetaka kepada orang lain gitu.
Ini mungkin karena ia tidak membiarkan Allah menyentuh seluruh aspek hidupnya. Maka di satu sisi, Simson ini mengandalkan dirinya. Lebih dari itu, Simson adalah gambaran mengenai orang yang menyia-nyiakan potensi dan panggilan Allah di dalam dirinya. Ia adalah salah satu pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Ini dapat kita saksikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Saya akan membacanya buat saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Tetapi sayangnya saudara, apa yang dilakukan oleh Simson itu tidak semulia yang lain. Saudara, dalam bagian renungan ini kita dapat bercermin dan melihat kehidupan kita. Mengoreksi, introspeksi diri itu lebih penting. Dalam bagian ini bahwa Allah itu menganugerahkan potensi, bahkan talenta, bahkan juga mungkin panggilan khusus untuk memuliakan Allah. Pertanyaan untuk saudara adalah, sudahkah kita memaksimalkan semuanya itu? Talenta, potensi, bahkan bakat-bakat lain yang Tuhan percayakan untuk menyenangkan Dia. Sudahkah kita memaksimalkannya? Atau sudahkah keseluruhan hidup kita digunakan bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan? Nah saudara, itulah pertanyaan untuk saudara renungkan bersama di dalam melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya damai dan sukacita Tuhan Yesus Kristus boleh memimpin kita kepada kehidupan yang cerah, kehidupan yang menggali potensi diri, kehidupan yang melihat berapa besar talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena baru saja kami telah mendengarkan bagian firman yang mengajarkan kami untuk memakai seluruh potensi hidup kami, talenta yang Tuhan anugerahkan, untuk dikembalikan kepada Tuhan di dalam pelayanan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga meminta kepada Tuhan Allah untuk menolong kami yang lemah ini Tuhan. Kadangkala kami tidak sadar akan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ingatkanlah kami, pimpinlah kami. Kami juga meminta kepada Tuhan Allah, ajari kami untuk mampu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam segala situasi hidup kami. Tuhan, dalam Yesus Kristus, pada saat ini juga kami berdoa. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap saudara kami, baik mereka yang jauh daripada kami, maupun mereka yang sedang bersama-sama dengan kami. Tuhan juga menolong para handai tolan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya bimbingan dan kasih setia Tuhan, kiranya boleh terus mereka rasakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang terbaring di rumah pribadi maupun rumah sakit, upaya untuk mendatangkan kesembuhan melalui obat yang mereka makan dan minum, dan tangan para medis, bahkan orang rumah yang merawat mereka. Tuhan pakai itu untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup ya Tuhan, dari tempat ini kami berdoa kiranya Allah di dalam Yesus Kristus boleh memberikan jalan keluar kepada mereka. Allah yang hidup, kami mau menyerahkan hidup kami mulai dari hari ini. Kami mau melakukan perubahan dalam hidup kami mulai dari kami sendiri. Kiranya Allah boleh memimpin kami melalui penyertaan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengharapkan saudara sekalian merasa bersuka cita dan boleh mengenali potensi diri yang ada di dalam kehidupan saudara untuk menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup, dan kemudian memakai setiap talenta dan anugerah yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, kiranya melalui perenungan ini boleh membawa kita
semakin mengerti akan panggilan hidup sebagai orang percaya. Tuhan di dalam Yesus Kristus kiranya memimpin saudara sekalian. Amin. Shalom.